Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk gugus fungsi senyawa karbon. Ya, kemarin kita sudah belajar haloalkana, lalu alkohol ether sudah. Sekarang kita masuk aldehid dan keton. Aldehid dan keton, kita mulai dari identifikasi aldehid atau biasa juga disebut alkana. Gugus fungsinya, rumus strukturnya adalah C, lalu ke atas ada garis 2O, lalu H. Ya, lalu rumus strukturnya, ya silakan kalian lihat di situ yang bagian berwarna hijau, R strip CHO. R itu adalah gugus alkil. Maka rumus molekulnya adalah CnH2nO. N kecil di situ sama dengan jumlah atom C. Lalu lanjut tata nama senyawa aldehid. Yang pertama berdasarkan UPAC, yaitu sesuai nama alkana, akhiran A-nya diganti dengan al. Lalu nomor 2, tata nama secara trivial, yaitu sesuai nama asam karboksilat tanpa kata asam plus akhirannya at, diganti aldehid. Kita lanjut contoh tata nama aldehid. Ya, kalian lihat yang berwarna hijau itu berdasarkan nama trivial, butir aldehid. Ya, kalian lihat C-nya, C berapa itu? C3H7 strip COH. Kenapa butir aldehid? C-nya ada berapa? Yang satu C-nya 3 dengan C yang sendirian 1. Jadi kalau dijumlahkan jumlah C-nya ada 4. Maka namanya butir aldehid. Lalu kalau sebelahnya itu C4H8COH. Namanya vareraldehyat. Ya, itu adalah nama menurut trivial. Lanjut yang nama UPAC. Ya, nama UPAC yang berwarna ungu itu kalian lihat ada yang namanya heksanal. Kalian hitung jumlah C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan heksana ya. Jadi kalau 6 heksana menjadi namanya heksanal. Lalu yang sebelah kanan 2 etil ya, 2,3 dimetil butanal. Ya, itu karena cabangnya ada etil. Etilnya di C yang kedua. Ya, lalu metilnya ada, ya metilnya ada 2 di tangan yang C yang kedua dan 3. Jadi namanya 2 etil 2,3 dimetil butanal. Ya. Kita lanjut sifat-sifat aldehid. Ya, sifat-sifatnya yang pertama ada sifat fisiknya, yaitu polar dan larut dalam air. Ya, lalu sifat kimianya ada 2, reaksi oksidasi dan adisi. Reaksi oksidasi yang pertama adalah reaksi Fehling. Yang kedua disebut reaksi Tholen. Ya, kenapa disebut reaksi Fehling? Karena di situ kalian lihat aldehidnya ditambah dengan CuO, ya. Lalu kalau reaksi Tholennya itu adalah Ag2O. Lalu tanda panah RCOOH, ya, atas dan bawah sama RCOOH. Plusnya untuk Fehling dan untuk Tholen berbeda. Kalian lihat perbedaannya apa? Jadi kalau tadi CuO yang kanan menjadi Cu2O, yang bawahnya yang berwarna coklat itu Ag2O menjadi Ag saja. O-nya kemana? Ya, O-nya sudah bergabung ke aldehidnya tadi.
ya, karena itu reaksi oksidasi, ya, reaksi dengan oksigen. Kalau reaksi adisi atau add ya kalau dalam bahasa Inggris, itu adalah reaksi penambahan. Jadi kalian lihat aldehid ditambah H2 menghasilkan alkohol primer, ya. Jadi hanya itu masuk ke tangan C yang lain. Lalu adisi HCN berarti ditambah HCN. Nah, H dan CN nya juga masuk ke tangan aldehid tadi, ya. Ingat tangan C nya harus tetap 4, tidak boleh lebih, ya. Jadi C nya di tengah, tangannya di atas, bawah, kanan, dan kiri. Kita lanjut. Ya, tadi aldehid, sekarang kita masuk identifikasi keton. Yang pertama, gugus fungsi keton, ciri khasnya C-nya dia di tengah-tengah, kanan kirinya kosong, ya. Lalu dia megang O, O-nya bisa dituliskan di bawah atau di atas. Jadi CO. Kenapa tangannya 2 yang memegang O? Karena O itu adalah ya golongan 6, supaya stabil harus tambah 2 supaya oktet. Maka C itu tangannya 2, O itu tangannya 2. Lalu C kan tangannya 4, jadi 2 memegang O, kanan dan kirinya kosong. Rumus strukturnya RCO strip R aksen. Ya, jadi ada R saja, ada R aksen. Sama-sama gugus alkil, hanya membedakan kanan dan kirinya itu biasanya jumlah C-nya sama, atau juga berbeda, jumlah C-nya ada berapa, boleh nanti penamaannya berbeda. Jadi rumus molekulnya adalah CnH2nO, sama seperti tadi, N itu adalah jumlah atom C. Berikut tata nama senyawa keton. Yang pertama, kalau menurut Yupak, sesuai nama alkananya, akhiran A-nya diganti on, ya. Jadi kalau butana menjadi butanon. Kalau heksana menjadi heksanon. Kalau yang kedua nama trivial, nama kedua alkil berdasarkan alfabetis plus kata keton, ya. Nanti ada kanan kiri apa, lalu terakhir kata-katanya keton itu dituliskan terakhir untuk tata namanya, ya. Nanti kita coba lihat contoh soalnya. Ya, contoh tata nama keton. Ya, kalian lihat ini yang pertama. Nama trivial, ya. Kalian lihat yang kanan itu alkil, kiri juga alkil. Jumlah C-nya sama-sama 2, kanan dan kiri. Maka karena ada 2, dituliskan di etil keton. Ya, ketonnya disebut belakangan. Lalu sebelah kanannya, ya, sebelah kanannya kanan kiri alkil, tapi yang satu etil, yang satu metil, karena jumlah C-nya yang satu 1, yang satunya 2. Maka namanya adalah ya etil metil keton. Sesuai dengan alfabet, jadi E dulu baru M, ya, etil metil keton. Sekarang bagaimana kalau nama Yupaknya? Yang nama Yupak yang pertama 2 pentanon. Kenapa 2 pentanon? Angka 2 itu menyebutkan bahwa ketonnya ada di C yang nomor 2. Lalu karena jumlah C-nya ada 5, kan pentana. Menjadi akhirannya on, jadi 2 pentanon. Dia sudah mengerti. Lalu sebelahnya, supaya lebih paham lagi, ketonnya ada di mana? Ya, ketonnya tetap di C yang kedua, ya, O, ya. Keton itu ciri khasnya ada tangannya 2, lalu ada O, itu keton. Lalu cabangnya ada metil, dua-duanya metil di tangan C yang ketiga dan keempat. Jadi namanya adalah 3,4 dimetil 2 pentanon. Ya, itu adalah contoh tata nama keton.
Sekarang bagaimana sifat-sifat keton? Ya, yang pertama sifat-sifat ketonnya hampir sama seperti aldehid tadi, polar dan larut dalam air. Lalu sifat kimianya, reaksi oksidasi, adisi hidrogen dan adisi bereaksi polar. Reaksi oksidasi ada dua contohnya ya, keton, lalu ada bereaksi Fehling, keton ditambah bereaksi Tolen. Kenapa tanda panahnya dikasih silang? Ya, jadi sebenarnya tanda silang itu menandakan bahwa tidak terjadi reaksi. Ya, makanya dikasih tanda panahnya itu garis ya, bukan silang, itu garis. Jadi artinya keton ditambah bereaksi Fehling dia tidak bereaksi, keton ditambah bereaksi Tolen juga tidak bereaksi. Yang berikutnya adisi hidrogen. Adisi berarti penambahan hidrogen. Kalian lihat keton lalu ditambah H2. Ya, gas hidrogen H2. Maka seperti yang tadi yang aldehid, hanya gabung ke keton. Akhirnya dia menjadi alkohol sekunder. Ya, kenapa alkohol sekunder? Karena ada OH, ya, itu menandakan dia alkohol. Lalu reaksi berikutnya adalah adisi bereaksi polar. Ya, keton ditambah HCN lalu keton ditambah H2SO4. Artinya polar, dia berarti ada kutub positif dan kutub negatif. Ya, kalian lihat di situ untuk yang paling kanan ya ada Na+ sama SO3-. Ya, HCN itu juga hanya H+, CN-nya CN-. Ya, jadi adisi bereaksi polar. Sekarang lanjut ke isomer. Kita sudah pernah membahas isomer. Jadi isomer itu rumus strukturnya sama, jumlah C, jumlah H, jumlah O yang sama, tetapi gambarnya ya, strukturnya, gambarnya misalkan C-nya di mana atau bercabang apa enggak itu berbeda. Jadi kalau jumlah C dan H-nya sama. Kita coba lihat isomer aldehid dan keton. Yang pertama, isomer struktur. Rumus molekul sama, struktur berbeda. 2 pentanon dengan 3 pentanon. Kalian lihat C-nya sama-sama 5 ya. C-nya sama-sama 5, makanya namanya penta. Karena keton jadi pentanon. Hanya letak O-nya ya, ada garis 2, lalu O letaknya di C yang kedua, yang satu lagi di C yang ketiga. Lalu berikutnya isomer fungsional. Ya, kalian lihat isomer fungsional. Isomer fungsionalnya ada propanal, ada propanon. Coba kalian hitung jumlah C-nya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C-nya sama-sama 3, berarti kalau 3 propanal, karena aldehid propanal, karena dia keton propanon. Ya, itu adalah isomer fungsional. Kita lanjut kegunaan serta dampak dari aldehid dan keton. Nih, yang pertama kalian lihat gambar apa ini? Ya, dia berfungsi sebagai formalin atau pengawet, gitu ya. Jadi di situ ada gambarnya, dimasukkan ke dalam toples ya, berbagai macam bentuk hewan ya. Hewannya kecil-kecil seperti katak ya, bisa diformalin supaya awet. Tapi dampak negatifnya adalah ya beracun dan merusak jaringan tubuh. Kalau digunakan tidak semestinya ya. Seperti zaman dulu pernah ya ada bakso biar awet kasih formalin ya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena bakso berformalin itu juga rasanya berbeda. Lalu bawahnya
ada bahan baku aseton, namanya etanal. Ya, bahan baku aseton ini etanal. Aseton untuk kalian yang perempuan yang biasa pakai cat kuku, ya, biasanya untuk menghapus cat kuku itu dengan aseton. Ya, banyak dijual di toko kosmetik. Dampak negatifnya tidak ada, tapi di situ ada tanda silang di botolnya, itu artinya beracun. Lalu ada gambar api, jadi mudah terbakar. Ya, jadi hati-hati dengan aseton. Lalu berikutnya benzaldehid. Contoh dari aldehid itu biasa disebut dengan senyawa aromatik. Ada gambar situ buah-buahan, ya, buah-buahan artinya buah-buahan, misalkan harum pisang, harum stroberi, harum buah-buahan lain itu bisa dibuat dari aldehid, ya. Jadi kalau kalian beli minuman berasa itu silakan kalian lihat itu ada perisai. Kalau perisai itu artinya penambah rasa yang dibuat, tapi kalau di situ tertulisnya sehari buah asli, nah berarti itu sehari buah asli, karena dari aldehid ini dia menjadi senyawa aromatik, bisa dibuat misalkan mau rasa stroberi, ya, baunya bau stroberi, bau pandan, ya, itu bisa dibuat di pabrik. Tadi lanjut yang aseton tadi, ya, aseton tadi berguna untuk, nah ini ada selain tadi cat kuku, ya, atau bahan baku aseton tadi etanal. Kalau sudah jadi aseton, dia menjadi pelarut cat, ya. Kalau kalian beli cat terlalu kental, biasanya ada thinner, ya, thinnernya itu adalah aseton, dia sebagai pelarut supaya cat itu larut. Sayangnya dia bisa merusak kesehatan. Jadi kalau habis memegangnya atau habis kena cipratan tangannya harus segera dicuci. Nah, itu tadi sudah kegunaan serta dampak aldehid dan keton, ya.